Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul bertolabul ilmi pada perkuliahan hari ini. Izinkan kelompok kami, kelompok 3, untuk membawakan materi pada kesempatan kali ini, yang mana untuk pembahasannya itu ada 5 yang masing-masing akan dibawakan atau disampaikan oleh para pemateri, yang mana mungkin langsung saja untuk pemateri yang pertama, Desti Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-disclosure. Self-disclosure didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Sedangkan person mengartikan self-disclosure sebagai tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Contohnya, pada saat kita bertemu teman lama, terus saat wawancara juga, karena ketika kita wawancara kerja, seorang calon karyawan biasanya akan diminta untuk menjelaskan tentang dirinya seperti data diri, pengalaman, keahlian, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, Desti Aulia, yang telah menyampaikan materinya. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Saudara Dikara. Kepadanya tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu self-hatred. Definisi self-hatred atau dikenal juga sebagai self-loathing merupakan rasa benci yang mencakup perasaan tidak mampu, bersalah, dan rendah diri yang terus terjadi. Sederhananya, self-hatred adalah sebuah kondisi di mana seorang membenci dirinya sendiri atau kayak overthinking lah gitu. Penyebab self-hatred yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, 1, pola asuh orang tua atau keluarga yang kurang kondusif. Yang kedua yaitu sikap perfeksionalisme. Yang ketiga, trauma masa lalu. Yang keempat, kondisi lingkungan. Baik, itu saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Saudara Dikara, yang telah menyampaikan materinya.
Lalu untuk materi yang ketiga mengenai personalisme yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, personalisme itu adalah suatu posisi intelektual atau filosofis dan teologis yang memusatkan keunikan umat manusia. Nah, umumnya penempatan manusia pada nilai yang lebih tinggi dari apapun. Namun, rincian personalisme tidak ada dalam rangka yang sama dimanapun dia digunakan sebagai filosofi. Lalu prinsip personalistik. Sebenarnya tidak ada prinsip personalisme yang menyeluruh, karena personalisme mempunyai banyak bentuk sepanjang sejarah dan geografi. Nah, kerangka penelitiannya biasanya tidak sama, namun secara umum personalisme menekankan sentralitas pribadi atau kepribadian. Contoh, personalisme dapat ditemukan dalam gerakan kemerdekaan Amerika Latin pada abad ke-19. Nah, di masa perselisihan politik yang besar tersebut, para pemimpin lebih sering bangkit dan didukung berdasarkan kepribadian mereka yang kuat dan karisma yang kuat dibandingkan afiliasi politik mereka. Intinya, kemanusiaan pribadi mereka lebih bernilai dibandingkan partai politik atau ideologinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudara Hamzah Surgawi, yang mana tempat dan waktunya saya persilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu listening. Jadi apa itu listening? Listening itu atau kita sebut dengan mendengarkan adalah memperhatikan secara serius apa yang dikatakan oleh lawan berbicara. Mendengarkan berbeda dengan mendengar yang hanya berarti tertangkapnya suatu pembicaraan oleh telinga baik disengaja ataupun tidak. Dalam mendengarkan ini terdapat banyak hal yang menghambatnya. Seperti hambatan internal, yaitu antaranya terlalu asyik dengan pikiran sendiri dan prasangka terhadap lawan bicara kita atau bereaksi terhadap bahasa yang emosional serta kurang usaha dalam mendengarkan lawan bicara. Dan terakhir gagal untuk mengadaptasi gaya mendengarkan. Dan untuk hambatan eksternal dalam mendengarkan antara lain yang pertama kelebihan pesan, kompleksitas pesan, dan kebisingan. Mungkin itu saja dari saya dan akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Jadi untuk kesimpulan, eksternal selain itu faktor-faktor pendukung seperti orang tua, dukungan sosial, dan teman sebaya itu mempengaruhi rendahnya masalah psikososial remaja. Nah, perubahan fisik dan sosial yang bisa menimbulkan masalah psikososial harus tetap menjadi perhatian pihak sekolah, orang tua, dan pelayanan kesehatan. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk memfasilitasi pencapaian tugas perkembangan dan prestasi belajar yang optimal. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.